Nya. Jadi teman-teman ini topiknya ya seperti seperti yang saya sampaikan di kelas saya atau mungkin teman-teman dapat info dari kelas yang lain atau dosen yang lain. Jadi kita bagi empat karena ini dua SKS ya, dua per satu. Jadi harusnya nggak terlalu sulit. Harapannya teman-teman dapat skor di atas 80 kalau bisa, kalau bisa. Ya. Yang teknikal sebetulnya cuma dua. Bagaimana melakukan sequence alignment dan molecular evolution. Ya. Saya habis discuss sama Steven ya kalau nggak salah dari kelas global gitu. Nanti diskusi kita sebagai contoh aja nanti. Jadi ya, terkait sequence alignment. Yang pertama bioinformatics database. FASTA 19. Apa sih yang mau dilihat dari situ? Yang dilihat dari situ adalah teman-teman sebentar ya, sebentar. Teman-teman, saya langsung fire blast nih. Blast. Nah, teman-teman semua pernah mencoba blast. Bisa share screen. Intinya pernah masuk ke database ya, NCBI ya, jangan usah yang lain. NCBI itu karena kemarin kan di UTS sudah tahu ya tiap database bedanya apa. Nah kita fokus ke NCBI. Nah si Blast kan sebetulnya pada intinya dia melakukan dua hal ya, pairwise sequence alignment, jadi dua sequence atau multiple sequence alignment. Jadi sequence-nya query-nya satu tapi referensinya banyak gitu atau sebaliknya ya referensinya satu query-nya banyak gitu. Nah teman-teman harus coba melakukan ini sehingga nanti kalau terkait sama blast teman-teman tahu ya. Jadi ada dua sih, mungkin blast sama pastanya ya. Pastanya itu lebih ke misalnya eh, dua deh. Ini saya sudah sampai di kelas saya nggak salah ya. Gen ini berfungsi sebagai penentu warna kulit ya, warna kulit, warna iris dan warna rambut kita. Ini yang membuat seberapa banyak sih melanin bisa melewati suatu membrana. Jadi kulit kita seberapa banyak kandungan melaninnya itu ya tergantung daripada ini. Tapi internet saya agak lemot ya. Nah di sini ini terkait dengan FASTA. FASTA bukan algoritma tapi tipe data. FASTA ya format data aja. Jadi kalau dikasih FASTA gitu teman-teman bisa tahu ini headernya, informasi headernya apa, sisanya body. Header, nanti kita lihat ya FASTA. Headernya itu berarti ya ini biasanya ya. Namanya terus diambil dari spesies apa gitu. Kalau nanti dikasih screenshot ini sebentar, kalau lihat dari summary yang ini misalnya teman-teman bisa tahu ya, oh ini diambil dari mana sih manusia, misalnya manusia taunya dari mana ya, Homo sapiens ada di sini biasanya di pastanya, di header pastanya. Nah nanti ada juga di situ eh, harusnya ada papernya, jadi dipublish di paper apa. Saya ambil session numbernya. Pasta itu aja sih. Eh, ini oh dia masuknya ke Gene database ya. Jadi kita ambil ini aja deh. Kita ambil salah satu random aja. Jadi kalau teman-teman dikasih ini, teman-teman bisa tahu ini bisa mendeskripsikan ini apa sih gitu. Oh ini isolated CHM 13 kromosom 15 ini nggak tahu saya. Fungsinya apa saya nggak pernah lihat. Diambil dari mana? Ini mungkin nanti bukan manusia contohnya misalnya. Misalnya primata tapi primata hominidae tapi Homo pygmaeus misalnya. Atau gorila-gorila itu bisa aja. Dan ini ya. Nah, dipublish di mana? Biasanya papernya di mana?
Nah, ini aja sih kalau fasta nggak lebih dari itu. Yang blast harus dicoba ya teman-teman, dicoba. Jadi nanti kalau blast kan masukin misalnya CA2 tadi berapa sih yang tadi yang jadi teman-teman coba misalnya saya masukin satu gen, masukin uh, dua dua gen, masukin tiga gen, nanti efeknya apa sih pasta gitu ya. Yang pertama pasti kalau misalnya masukin satu gen ya dia nge-query ke semua database-nya dia ya. Dia nyari yang kita input itu query-nya itu nanti siapa aja yang punya di database-nya dia. Tentu cara mencarinya di heuristik ya. Kalau teman-teman masukin cuma satu, ini nggak tahu ya. Hmm, Kebaca nggak? Nggak sesuai nomornya. Sesuai nomornya apa sih? Hmm, Documentation. Genomik ya. Kebaca nggak nih? Nah, coba baca ya. Jadi ini gennya. Nah ini kenapa? Karena susah tadi karena ini udah protein ya. Saya nyarinya OCA2 gitu langsung dia langsung proteinnya gitu. Isoform berapa saya nggak tahu ya. Tapi proteinnya. Jadi saya harus nyari si genomnya berapa. Nah ini association numbernya dia sebenarnya ini. Jadi nanti harusnya pastanya genetic banknya gini, pastanya ini. Teman-teman masih ingat yang disebut PS. Nah, apa teman-teman harus tahu? Satu, kalau masukinnya cuma satu gini, apa yang dilakukan oleh BLAST? Ya. Nah, beda kalau teman-teman masukin dua. Misalnya gini, nanti diklik ya di sini. Line tumor sequence. Kalau sequence-nya dua, dimasukin dua di BLAST, BLAST itu ngapain? Kalau masukin 3, 4, 5, 6, BLAST-nya ngapain? Nah, itu beda-beda tuh. Nah, teman-teman harus tahu itu fungsinya apa BLAST. Ya. Nah, itu terkait dengan yang pertanyaan pertama. Jadi aja ya. Jadi ada kaitannya sama yang di lab nggak? Rasanya enggak sih ya. Jadi tentang pasta sama bias aja. Teman-teman coba lihat di YouTube lah, minimal ya tutorial belas yang di YouTube ya. Kalau misalnya nggak mau coba sendiri. Yang pertama itu pertanyaannya akan seputar itu ya. Pertanyaannya seputar session number, pasta, terus mendeskripsikan. Misalnya dikasih satu screenshot, tergantung pertanyaan yang mana saya nggak tahu yang dapat ya. Mendeskripsikan satu screenshot gitu misalnya, deskripsikan terus blastnya misalnya tadi ya. Terus bagaimana cara mengubah mengubah scoring ya, di sini ada ya algoritma parameter. Nah di sini teman-teman bisa ubah. Nah, scoring parameter ini apa sih maksudnya ya? Ini match or mismatch ya. Matchnya berapa? Biasanya yang match positif, mismatch negatif. Ini ada yang ekstrim 4 minus 5. Dia apa ya, dia mengapresiasi match sekali dan mendepresiasi mismatch sekali. Nah, gap close-nya juga bisa dipilih. Biasanya linear aja, kita pakai linear. Nah, ini scoringnya ya. Scoringnya ini sebenarnya ada papernya, cuman kita nggak perlu ini banget ya. Sebenarnya ada papernya di sini. Nah, ini ada tulisannya kok kayak harusnya ada kecil gitu. Dulu ada kok. Saya restore default. Nah, ini defaultnya ya. Nah, ada papernya biasanya, saya lupa. Klik paper. Jadi papernya. Kenapa? Jadi nggak sembarangan ya teman-teman, ini nggak sembarangan. Defaultnya memang kita kalau di Blast defaultnya adalah ini defaultnya adalah yang satu min dua. Ini defaultnya satu min dua min satu. Nah, tapi eh, biasanya kalau nggak diketahui ini di Blast ya style 16. Di soal nggak mungkin nggak dikasih tahu, tapi kalau nggak dikasih tahu teman-teman bebas bisa pakai satu min dua atau enggak saya sarankan satu min satu itu lebih enak ya. Jadi dia kan otomatis di sini. Jadi
matchnya satu, mismatchnya min satu, gapnya min satu. Ini knowledge aja sebetulnya. Jadi kalau nggak dikasih tahu ya pakainya ini. Biasanya saya pakai ini. Jadi antara mismatch sama gap itu saya nggak kasih diferensiasi yang berbeda min satu min satu. Ini cara gantinya kalau di blast gitu ya. Dia akan nyari. Ya. Saya dia akan berubah sendiri fungsi gap cost. Gap costnya otomatis. Ini ada papernya seperti ini. Tapi intinya itu aja. Gimana kalau ditanya cara mengubah? Hmm. Itu sih yang penting teman-teman tahu itu aja blast. Nanti kaitannya sama apa? Kaitannya sama sambil saya running ya. Nanti lompat sedikit ke filogenetik tree. Ini saya running terus kita diamin ya, kita bahas. Nah, kalau kita running ini itu saya kasih contoh ya. Saya cari di ini yang melanosomal, transmembran melanosomal. Contohnya. Oke. Sorry ya, internet saya lomba. Oke, ini clear ya, nggak akan jauh-jauh dari situ 11. Nah, yang kedua sambil nanti kita bahas adalah sequence alignment. Yang terakhir nih, saya kayaknya terakhir nih yang language. Jadi kita bahas terakhir. Nah, ini diskusi saya kemarin. Ya, saya videoin ya. Nah, sambil slide-nya juga saya ambil slide. Yang kelas saya kasih student share folder ya. Student share folder itu atau yang kelas lain. Yang kelas saya share biar nggak usah download. Ini yang pertama, similarity dan identity. Saya nggak sengaja nggak masukin skornya, di internet ada. Ya. Ini nanti ngitung nih, similarity berapa persen, identity berapa persen. Homologi, sebenarnya ada tiga kata-kata. Di sini ada lagi satu homologi. Ya, homologi. Homologi. Homologi itu term 1.1 ya, saya buat term 1.1. Kenapa? Dia ini nggak ada angkanya, jadi biner. Jadi binary, cuman yes or no aja. Meaning dia homolog atau enggak gitu. Nah, jadi kalau similarity-nya 90% pasti homolog, homolog gitu. Homolog berarti dia satu spesies gitu, atau mempunyai kemiripan yang sangat tinggi. Baru itu bisa di line gitu ya. Nah, kalau enggak ya berarti dia bukan homologi. Jadi homologi itu tidak ada angkanya. Yang ada persentasenya adalah similarity dan identity ya. Nanti saya kasih linknya deh ya. Nah, nanti di presentasi saya ada. Tuh. Sambil kita bahas sedikit ke sini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini cara ngitung similarity ya. Jadi similarity itu berapa sih ya? Jadi similar karakteristik itu berarti apa? LS. LS itu berarti match ya. Match-nya berapa jumlahnya? Nah, match-nya dikali 2 dibagi dengan LA ditambah LB dikali 100. Nah, itu mendapat similarity score. Nah, kalau identity score gimana? Nah, cari ya, teman-teman cari. Pas saya juga saya minta cari sendiri. Nah, ini dapatnya di mana Pak? Di internet ada. Nanti linknya saya kasih. Ada kok slide. Cari aja similarity dan homologi gitu ya. Similarity, homology of sequence. Nanti pasti dapat. Jangan homologi, homologi. Similarity and identity. Kalau homologi nanti nggak dapat rumusnya. Saya sengaja nggak kasih langsung ya. Cari aja di internet. Agak beda-beda dikit, tapi nggak apa-apa, teman-teman pakai aja. Nah, benar salah itu hal yang lain. Kan ini ada PPT. Nah, ini cari di internet juga bisa ya, di sekolah gitu. Tapi yang dicari jangan homologi, tapi identity dan similarity. Itu aja kata kuncinya. Ini rumusnya saya masukin salah satu. Ya, nanti ini saya share, cuman 2-3 slide. Ya, tuh. Jadi kalau pastanya udah beres belum? Nah, ini kita running ya. Misalnya saya ngerunning pasta. Itu tinggal di running aja. Nah, teman-teman harus tahu nih ketika belasnya saya pencet, dengan hanya satu session number, dia nih ngapain? Ya, teman-teman harus tahu. Kalau saya mau masukin dua, dia ngapain? Mau masukin tiga, dia ngapain? Gitu.
Jadi teman-teman coba aja. Nah, nanti saya masukin. Kembali ke alignment. Ya, ada dua alignment, global dan lokal. Mana yang preferred? Yang preferred tentu teman-teman tahu lokal. Ya. Kenapa lokal preferred? Di kelas preferred pasti digunakan secara ekstensif ya. Satu karena secara timeline global keluar duluan. Nah, lokal itu adalah perbaikan daripada global gitu. Ketika panjangnya nggak sama. Nanti kenapa lokal preferred untuk dipakai? Karena kalau panjang sequence sama, performance lokal dan global itu akan sama aja. Tapi kalau panjang sequence yang beda, ya global lebih baik. Nah, kita ngapain pakai dua algoritma yang berbeda gitu? Pakai satu aja. Pasti ada give or take-nya dong, pasti. Global itu lebih ringan dulu. Ya, lokal sekarang dianggap ringan, sama ringannya karena computer resources nggak jadi masalah. Lokal kan ketambahan satu ya, fungsi if-nya ya. Ini nggak boleh kurang dari nol. Jadi dia nggak akan kurang dari nol nih di sini. Nah itu di kelas teman-teman udah tahu. Nah scoring ini dari mana sih? Nanti kita bahas ke ini ya. Saya bahas note-nya dulu. Scoring ini adalah apa? Kita mencari max function, ya maximum function. Ini saya ambil lokal. Ini hasil diskusi saya sama Stephen kemarin. Sorry saya pakai ya. Stephen nanya Pak, ini hasilnya beda antara BioPython sama ini. Nah, saya bilang bedanya di mana? Bedanya adalah yang satu T-nya gap, T yang kiri gap, T yang kanannya sorry T-nya line, nah match yang kanan gap. Kalau di sini Pak yang kirinya gap, yang kanannya align. Nah, ini nggak apa-apa, scoringnya sama-sama tiga. Nah, ini namanya interchangeable. Kalau ini kita nggak masalah gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi hasilnya pasti akan beda, tapi scoringnya pasti sama. Gitu. Karena mungkin dia mikir ini yang keambil duluan sama QI-nya. Gitu. Kalau kita ngitung sendiri ya, jadi bebas aja ya. Selama ini kan cuma beda satu aja. Ya hasilnya akan unik. Ya, bisa mungkin unik. Ya. Mungkin nggak unik nggak Pak? Mungkin. Karena sequence kita dummy. In real life nggak ada tuh yang kebingungan-kebingungan gini dalam kehidupan sehari-hari nggak ada. Kenapa? Karena data kita kompleks. Ya, data sequence kita tuh kompleks, saking kompleksnya semua solusinya unik. Ya. Nah, tapi kalau data dummy tentu karena pendek, dibikin mirip-mirip, gitu pasti tricky-tricky buat soal aja. Ya. Nah, itu apa sih? Ya, maksimum daripada tiga fungsi, horizontal, vertikal, diagonal. Pilih number yang maksimum. Maksimumnya dari mana? Ya, horizontal dan vertikal itu fungsi dari gap. Yang diagonal itu fungsi dari match or mismatch. Ya, jadi teman-teman yang global itu rumusnya agak sedikit salah. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube nanti konflik tuh. Wah, yang di slide beda sama yang di YouTube, pakai yang di mana? Pakai aja yang di YouTube. Ya. Yang bener yang di slide itu yang lokal. Jadi bedanya global dan lokal hanya ini. Kalau kalau global sorry, kalau global dia ada negatifnya ya. Misalnya gapnya -2, jadi -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2. Berarti berapa? -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14. Itu minusnya di sini. Nah, kayak apa, Pak? Nah, ini sama kayak ini. Molekular ini ya. Ini scoringnya nanti dicari di internet. Yang similarity saya udah kasih. Nah, global, ini nggak usah saya kasih lagi ya. Udah tau lah ya, scoringnya dari mana ya. Ini match, mismatch, gini-gini. Jadi ini dicek lagi ya kalau terakhir. Jadi kenapa opsi 2 paling baik? Ya karena scoringnya paling tinggi. That's it. Straightforward. Nah, ini representasi globalnya kayak gini. Tapi ada yang salah. Ya. Rumusnya nanti salah sedikit. Nah, dia bilang itu, oh ini udah bener ya, gapnya dikasih minus-minus ini udah bener. Yang salah adalah di sini ya, nah, gap match dan mismatch. Jadi value-nya come dari bottom left dan bottom left left sama bottom left itu saya bilang ya horizontal, diagonal, vertikal. Itu aja biar gampang ya, horizontal, vertikal, diagonal. Nah, yang horizontal dan vertikal itu salah nulis dia. Dia vertikalnya ngambilnya dari
highest value dari match mismatch. Harusnya highest value dari gap. Ya. Berarti initial value ditambah ditambah gap. Gap biasanya minus ya. Ditambah sesuatu yang minus berarti minus. Gitu ya. Ditambah min 2. Min 2. Nah, jadi yang mana? Ini. Nah, ini berarti harusnya ini maksimum value dari. Ya, misalnya gapnya min 2 ya. Nanti min 2 min 2 min 4. Ya. Horizontal vertikalnya min 2 min 4 atau nol sama match. Matchnya berapa? 2. Misal matchnya 2. Berarti ya min 4, 2 sama min 4 siapa yang paling besar? 2. Kita masukin 2 di sini. Itu ya. Ini bener sih 2. Cuma ini harusnya bukan 2 ya, tapi min 2. Ditambah min 2, ditambah min 2. Gitu. Itu yang salah. Nah, itu aja. Nah, salahnya ini sebetulnya dia harusnya sama dengan lokal. Ya. Jadi nanti hasilnya, ini ada yang chat. Langsung nanya aja ya. Pak, bener nggak kalau local traceback-nya itu ngambil skor terbesar, sedangkan global mulai dari ujung ke ujung buat traceback-nya? Betul, kalau global harus dari ujung ke ujung. Ya. Kalau lokal, dia uh, bisa ngambil skor terbesar. Nah, tapi nanti sananya dikasih gap ya. Jadi misalnya skor terbesarnya di tengah. Skor terbesar di sini nih misalnya. Gini ya, skor besar di sini. Nah, ke belakangnya ini apa? Ke belakangnya kan juga harus ada sesuatu ya. Misalnya teman-teman ngambil skor terbesarnya dari sini. Ya. Nah, yang dua ini kemana? Ya, ini tetap harus di trace. Jadi tetap harus di trace. Minimal trace-nya diisi gap atau apa. Tapi diambil dari skor terbesar yes or no ya. Dalam case ini karena panjang sequence-nya mirip sih ya. Karena panjang sequence-nya mirip. Tapi kalau nggak panjang sequence-nya nggak mirip, betul. Diambil dari yang terbesar nilainya. Coba kita lihat. Ya, kebetulan ini skor terbesarnya di sini. Nah, kalau skor terbesarnya di tengah gitu misalnya, ya kita mulai dari situ ya. Kita mulai dari skor yang terbesar, ambil diagonal. Cuman ke belakangnya ini pasti akan harus di trace juga. Ke belakangnya dikasih gap. Ya. Nah ini nggak kelihatan ya teman-teman. Kenapa? Karena panjang sequence mirip. Ya, panjang sequence mirip. Tapi nanti kalau panjang sequence beda sekali, ya beda sekali, maka teman-teman bisa aja mulai di tengah. Misalnya satu cuma A, G, T, C, yang satu sepanjang ini. Set, gini. Anggaplah TAG-nya nggak ada. Ya. Nah, nanti diambil dari sini. Dari skor terbesar. Betul. Kalau global selalu paling ujung. Nah, itu saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke yang bisa skor 5. Lain skornya jadi 3 ya. Kalau belum tentu sama dengan. Oke. Tadi pertanyaannya Vanessa, sorry, pertanyaan Axel tolong di publik ya, Axel ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu. Pertanyaan Vanessa betul, tapi kalau panjang sequence-nya mirip dan pakai lokal, nanti terbesarnya pasti di sini juga. Ya, pasti ujung-ujungnya akan besar di sini. Tapi kalau ini lebih kecil nggak apa-apa, mulainya dari sini. Mulainya dari sini ke depan, ke atas. Ya. Nah ini anggaplah kita cuma punya satu jalur. Nah, pertanyaan kedua ya datang dari Axel. Axel di publik ya. Axel nanya, dibikin publik. Di PPT skor paling besar 5 ini lokal. Ya. Apakah skor besar di tabel belum tentu sama dengan hasil skor di align? Ya, uh, betul, tidak akan sama karena beda ya. Gini, skor ini itu adalah skor matriks. Ini adalah skor matriks. Skor matriks itu hanya menunjukkan kapan kita harus mulai. Ya, kapan kita harus mulai. Sedangkan skor ini, kenapa ini 3? Nanti kalau dijumlah 3 hasilnya ya. Nah, ini adalah skor align sequence-nya. Ya. Apakah ini similarity, Pak? Bukan. Apakah ini identity, Pak? Bukan. Ya. Ini simply skor untuk menentukan dari beberapa opsi. Contohnya apa? Sebenarnya saya punya beberapa opsi nih dari sini. Saya bisa ke atas dulu, saya bisa ke mana ya opsinya? Oh ini nggak ada opsi lagi ya, 4, 3, 3, 2. Oh ini nggak ada opsi lagi ya. Tapi kalau misalnya saya punya opsi, bisa aja saya punya. Oh ini nih, dua, dua. Nih lihat ya. Yang dua ini, ya.
dua ini saya bisa ke atas dulu, baru diagonal, atau saya diagonal dulu, baru ke atas. Nah, di kelas saya udah buktiin, kalau teman-teman diagonal dulu baru ke atas, nanti skornya ini satu kalau nggak salah, satu. Ya. Skornya ini satu. Nah, mana yang milih? Sebenarnya nggak salah dong kalau saya milih ke atas atau diagonal dulu. Jadi atas diagonal atau diagonal atas, nggak salah. Berarti saya punya dua pilihan. Ya. Cara menentukannya gimana? Dicoba dua-duanya, dilihat scoring yang paling tinggi. Scoring apa ini? Ya. Masukkan di jajar gini. Ini yang di BioPython lakukan di balik layar. BioPython punya dari hasil ini punya beberapa opsi. Opsinya di jajar, di scoring. Nah, hasil akhirnya ini. Di kelas saya nyoba ini ya. Di kelas saya 21 dua, hasilnya satu. Ya, jadi kalau di sini berarti ini sama ya. G A T C T. Nah, gap pertama saya nggak kasih gap. Ya, gap pertama langsung ke sini. G ketemu A. Ya, G ketemu A di sini ya. G ketemu A baru gap. Ya, gap G ketemu G. Ya, T. Ya, ini T T, bener ya. T T terus G A baru gap. G A di sini baru gap. Nah, itu hasilnya lebih jelek. Jadi itu yang dimaksud scoring itu di sini. Nah, ketemu gap yang berturut-turut, Steven nanya, Pak, kalau ketemu gap yang berturut-turut, gimana cara ngitung scoringnya setelah di traceback? Karena beberapa kasus yang dikerjakan beda hasilnya. Bentar, gap yang berturut-turut. Gap berturut-turut tuh contohnya, bentar. Ini seperti yang digambar, Pak, Ya, oke. yang dia tuh ada em, misalnya dari -10 ke -8 ke -6 terus ke -4. Itu kan Hmm. berturut-turut kan, Pak. Nah, itu nanti yang kita ambil patokannya itu gapnya yang mana, Pak? Oke, ya ini diisi gap semua. Ini berarti gap, 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 gap. Ini kelihatan ya, layar saya kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Ya, ini Stephen punya kan? Nah, berarti Iya. ini gap, gap, gap. Ini naik nih. Berarti ini mulai dari sini berarti ya, TT kan. Nah, ini global ya. Ini oke. Sebetulnya sama aja nanti global sama lokal ya. Nah, eh, gap, gap, gap naik di sini. Nah, ini ada dua opsi ya. Nah, cara milihnya gimana? Bentar. -6. Ini enggak ke -4 aja, kenapa ke -5 ya? Hasilnya lebih lebih bagus emang. Ini matchnya satu, mismatchnya -1, gapnya -2, Pak. Oh, jadi nanti scoringnya bisa aja mana yang lebih bagus gitu ya. Yang lebih tinggi lebih bagus maksudnya, Pak. Lebih tinggi lebih bagus, betul. Nah, kalau ini kamu masukin gap, gap, gap semua, skornya sama aja kan? Tetap aja gap, 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 gap. Nah, ini baru nih berarti match. Ya, ini skornya match. Ini berarti mismatch. Kalau saya sih ke sini langsung yang merah ya, saya ikutin yang merah. Berarti match, ini mismatch, ini match, dan seterusnya. Tak, tak. Ya, ini berarti gap, gap. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini panjangnya beda. Ya, panjangnya akan beda. Nah, kalau panjangnya beda, sebetulnya aturan tadi ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada nggak sih aturan mulainya dari mana? Saya akan selalu mulai dari ujung sebetulnya. Nanti hasilnya kayak Stephen gini nih. Ini kan sebetulnya cocoknya, coba saya tanya ke teman-teman. Ini cocoknya kalau case ini global atau lokal sebetulnya? Harusnya global mungkin ya, Pak. Soalnya kan kalau lokal harusnya mulai angkanya semua dan matchnya harusnya sama ya, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak bilang kalau jumlah strainnya sama harus baru dia pakai lokal, tapi kalau beda lebih bagus pakai global ya, Pak. Kebalik. Kebalik nggak? Kalau panjang sequence-nya beda, beda banget nih kayak gini. Bagus lokal atau global? Lokal. Lokal dong. Ya, lihat di slide ya. Kita ada di slide. Lokal, lokal itu dipakai kalau panjang sequence-nya beda banget. Ya, jadi, nah nih, ini lokal nih. Ya.
Tapi hasilnya ya akan sama aja sebetulnya. In case mirip-mirip ya lokal. Tapi by teori, kapan lokal dipakai? Lokal dipakai kalau panjang sequence beda. Tadi contoh Stephen itu sebenarnya saya rekomennya lokal, ya. Lokal. Nah, lokal bedanya kan nggak boleh kurang dari nol ya. Kalau lokal nggak boleh kurang dari nol. Jadi nanti eh, bisa ada nih gap-gap gini, gap. Gapnya di ujung. Kan Stephen tadi hasilnya gini ya. Di ujung nggak apa-apa. Ya, hasilnya as it is aja. Nah, saya balik lagi ke yang tadi. Hmm. Ini ya. Kalau dikerjakan lokal, ya bedanya di nol 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 semua, nol 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 semua, ya kan? Terus dikerjakan, ya if kurang dari nol dia dimasukin nol. Nanti dia akan nambah kok, skornya akan nambah tinggi. Dan percayalah hasilnya kurang lebih akan kayak gini juga, mirip-mirip kayak gitu. Kenapa? Karena ini dummy ya, ini dummy sequence. Jadi sequence itu pendek banget. In real life nggak kayak gini. Karena sequence segini, nanti kalau dapat soal ini, saya pilihnya lokal. Kenapa? Panjang sequence beda. Oke. Pertanyaannya, oke. Eh, Bentar, ini tadi untuk Wikipedia paling besar skor 5. Kenapa lain skornya 3? Harusnya, oh, ada yang salah nambah. Bisa beda ya, skornya nggak beda. Jadi skor hasil akhir misalnya ini minus 10, ya minus 10 nih, yang punya Steven. Ini ada beberapa Steven ya. Eh, Skor 10. Nanti kalau di total hasil akhirnya mungkin aja bukan minus 10. Tapi ini kan punya dua opsi, ungu sama merah. Pilih mana? Pilih yang skornya terbesar. Ya, gitu ya. Bisa kita ambil dari situ. Oke, ini saya minimize dulu ya alignment. Coba ada pertanyaan nggak? Eh, ada yang salah ditambah skor diagonalnya. Oh, kemarin kita di WhatsApp ya. Ini. Oh, Pak mau tanya untuk yang bagian lokal itu misalnya yang di tengahnya itu kan ada I sama L ya Pak. Nah itu terus sudah tuh di bawahnya kan dia nyambungnya gap sama L yang di lokal bagian tengah. Ya itu ah, Pak. Nah itu kan L-nya itu sebenarnya harus taruhnya di sebelah kiri atau kanan penentuannya gimana ya Pak? Atau carinya yang match aja? yang mana ini? Iya. Oke, nggak dia akan ngikutin tracebacknya aja. Jadi ini, jadi bedanya adalah sebenarnya kalau gini bentuknya, ya nanti ujungnya akan gap-gap, terus AV, gimana pertanyaannya gimana? I-nya ini Apakah kenapa gap ya? intinya iya kenapa nggak L-nya yang di sebelah kiri lalu gapnya di sebelah kanan? Kenapa kok Oke, harus gapnya di sebelah kiri L-nya di kenapa? Ya, tergantung daripada seberapa besar weighting mismatch sama gapnya. Jadi nanti kalau beda scoring, beda misalnya mismatch, mismatch, gap ya. Kalau plus minusnya itu beda-beda, nanti komposisinya akan beda. Karena dia akan otomatis otomatis memilih skor yang lebih besar. Jadi kalau kita lebih setuju mismatch, misalnya nanti dibanding gap dia mending mismatch. Nah, tapi kalau misalnya mismatch-nya misalnya min 5, gap-nya min 1, dia akan lebih mending kasih gap. Berarti kalau case-nya gini, berarti ya mismatch atau gap-nya biasanya skornya mendekati atau sama. Makanya dia mismatch sama dia, atau enggak mismatch-nya lebih kecil daripada gap-nya. Jadi daripada L-nya dikasih, ya. Kalau L-nya dikasih kan dia dapat dua kali nih. Dapat gap sama mismatch. Pasti skornya lebih kecil. Mending saya kasih gap tapi match samping-sampingnya. Nah, itu yang menentukan. Jadi kenapa tadi di blast plus minusnya penting di awal? Karena nanti hasilnya akan beda-beda semua. Gitu. Semoga nangkep ya. Jadi mau hasilnya berapapun nggak apa-apa ya. Kalau nggak sesuai sama skor akhirnya nggak apa-apa juga ya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Skor akhir itu, skor akhir itu, uh, bentar. Harusnya initial value untuk traceback 5 pada soal,
sama dengan score alignment. Karena kalau misalnya di Bridget, eh wait ya, saya satu-satu saya bahas. Untuk pengambilan jalur traceback, adakah aturannya kah? Gini, rule of thumb-nya biasanya kita ngambil aturan yang besar, ya aturan yang lebih besar. Nah, dalam case ini, kalau soalnya dummy, biasanya eh, diagonal itu akan banyak yang besar. Nah, jadi dia sebetulnya nggak selalu ya. Jadi biasanya saya ambil yang paling besar gitu. Walaupun kalau teman-teman lihat di YouTube atau di mana gitu ya, kayak tadi siapa yang bilang? Kayaknya ada yang pernah bilang. Ini Adeline ya. Adeline bilang kalau di traceback global saat terjadi match wajib mengambil jalur diagonal, mesti bukan di nilai maksimum. Nah, eh, itu kalau dicoba ya, itu kalau nanti dicoba sebetulnya hasil akhirnya akan ke arah sana. Kenapa? Jadi gini, ya, eh, saya balik lagi ya. Ini sebenarnya yang ditanya Ade ini sebenarnya mempercepat aja. Jadi gini, rule of thumb-nya sebetulnya ambil aja angka terbesar. Ya, ambil aja angka terbesar. Nah, biasanya terbesarnya akan ada di diagonal. Kalau match, ya, ingat ya. Kalau match biasanya ada di diagonalnya akan terbesar. Tapi kalau enggak, nggak usah diambil nggak apa-apa sebetulnya. Ya, nggak usah diambil nggak apa-apa. Nanti hasil akhirnya akan ambil aja yang paling besar angkanya. Ya. Nah, ini biasanya biasanya 5 nih. Ya, sebentar. Hasilnya biasanya akan 5 nih di ujung. Tapi nggak selalu. Kalau teman-teman total, nggak akan selalu hasilnya 5. Ya, tergantung nanti daripada hasil backtrace-nya. Ya. Jadi nggak usah ngikutin, oh berarti kalau nggak 5 salah nggak. Eh, apakah saya harus ngambil nilai alignment dengan maksimum 5? Belum tentu. Ambil aja habis di trace back, ya, habis di trace back ke atas ya. eh, ada opsi-opsi lain nggak? Opsinya tulis semua. Oh ada opsi satu, ada opsi dua, ada opsi tiga. Satu, dua, tiga, empat itu di scoring aja mana yang paling besar itu yang teman-teman ambil selesai. Ya, biasanya memang sama, tapi kalau nggak apa-apa. Ya, oke. Eh, karena kalau misalnya diberi gap sama seperti global ke lokal, oke. Ini case-nya Maria ya. Maria nanya. Sebenarnya case-nya Maria terjawab tadi sama Steven. Nah, kenapa? Ini kalau teman-teman pakai soal Binus Maya, hasil lokal sama global itu akan sama. Kenapa? Akan sama atau mirip-mirip. Ya, kita nggak bisa ambil kesimpulan yang terlalu banyak. Kenapa? Karena banyak sequence sama. Tadi lihat di Zoom ya. Contohnya Stephen How tadi ya. Dia ngambil pakai global gitu. Nah, nanti dicoba misalnya pakai lokal. Nah, eh, global itu nanti hasil globalnya Stephen itu nggak ngambil end to end ya karena dia ada gap nanti yang ambil di tengah ya yang ambil akan di tengah kenapa karena panjang sequence nggak sama ya panjang sequence nggak sama nanti teman-teman coba pakai lokal hasilnya akan sama ya jadi kalau di BioPython banyak hasil lokal sama global yang hasilnya mirip-mirip kenapa karena panjang sequence kita nggak panjang ya nah kita jawab yang mengkelirkan konsep aja ya. Oke, jadi jawaban untuk eh, Axel tadi keterima kenapa line skornya 3 ya? Ya, tadi 5 sama. Ini belum tentu sama ya. Walaupun kalau most of the case bisa sama ya. Kalau misalnya nggak ada salah hitung dan segala macam, most of the case bisa sama. Tapi kalau nggak, rule of thumb cuma itu ya. Kerjakan sampai ujung, ya kerjakan sampai ujung. Backtrace-nya ikutin aja, ya ikutin aja. Kalau nanti dikasih gap, ya dia akan ke sini sendiri. Ya. Mungkin 3 sama 4-nya di sini. Berarti apa? Dia akan gap. Ya. Akan ke sini dulu nih, gap, baru dia muncul. Kalau panjang sequence beda. Ya. Kalau panjang sequence beda. Misalnya panjang sequence cuma A, G, A, T. Ini yang ini panjang. Ya udah.
Ya, berarti dari AGAT ini pilihannya ada tiga nih. Ya, dia akan ngasih lihat nih. Kita mulai dari sini ya, nol ya. Dia akan kasih gap gap ya atau gap gap. Atau nanti kalau satu pilihannya banyak banget. Satu, nah ini pilihannya banyak. Ya, jadi dicoba aja beberapa pilihannya. Nanti kasih skor yang terbesar. Gitu. Lanjut. Pertanyaannya siapa lagi? Steven, kalau gap berturut-turut nggak apa-apa, dihitung aja. Yang tadi saya bilang ya. Dihitung langsung aja. Kasih scoring gapnya minus 2 ya, kasih minus 2 terus ya. Kalau ada dua opsi merah sama ungu, pilih yang terbesar. Berapa skornya ini ya? Pilih yang terbesar. Oke. Uh, Steven Suseno. Oh, oh nggak mesti ya, nggak mesti sama. Kalau sama ya case bagus aja, tapi nggak mesti sama. Kalau ujungnya minus 10, pas di total semua terbaik minus 10 nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu akan minus 10. Mau izin tanya untuk global dan lokal, selain ada tidaknya nilai negatif, ada perbedaan lagi nggak? By logic nggak ada. Ya, by logic nggak ada. Ada beberapa rules dasar, ada beberapa rules buat membypass misalnya. Oh kalau ini udah pasti match, paksa diagonal gitu. Tapi pun nggak harus ya. Tapi pilih aja angka terbesarnya. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada pemaksaan harus diagonal atau apa nggak ada. Karena nanti akan conflicting gitu. Oke, karena kalau diberi gap akan sama seperti sebentarnya apa ya tadi ya Maria ya. Oh udah terjawab tadi ya. Maria sedangkan harusnya kalau lokal dapat mengatasi kekurangan global dengan mengambil part tertentu. Eh, Betul sama aja ya. Dalam case ini pun ya hasil global sama lokal pasti akan mirip-mirip. Nanti kalau kita ngerjain ini yang soal dikasih Stephen Howe ini pakai global lokal, ya nanti kurang lebih akan gini juga ya, akan mirip-mirip. Michelle nanya, permisi Pak untuk soal yang Stephen tadi mendapatkan lemah karena gap 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 ya end to end. Apakah tidak apa-apa jika hasil alignment-nya tidak ujung ke ujung? Tidak apa-apa. Ya, as it is aja. As it is saja. Kalaupun dipaksa ujung ke ujung nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau dipaksa ujung ke ujung berarti dia harus diagonal. Ya. Nggak harus dipaksa. Ya. Nah, ini ada dari Vanes. Pak, ini subjek yang dijadikan match itu nilai terbesar ya, 3. Ini apa sih? Coba ya saya lihat punya Vanes. Ini apa sih? Eh, iya, ada isu nggak ya? Kayaknya ini ada salah dikit ya di sini. Dia ada salah hitung gitu kan nggak salah di sini. Tapi pun salah hitungnya nggak terlalu mempengaruhi si konfigurasi hasil akhir ya. Ada salah hitung di sini aja. Enggak ya, sebetulnya nilai yang terbesar nggak mesti ya, nggak mesti. Jadi teman-teman eh, karena ini sifatnya dummy ya sifatnya dummy, ada kemungkinan hal-hal yang sama gitu. Misalnya, oh nanti hasil akhirnya akan sama dengan ini. Hasil akhirnya mungkin tiganya dari sini ya Pak. Belum 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 tentu gitu ya. Jadi dikerjakan as it is aja. Ya, dikerjakan as it is, kita pakai rules basicnya. Apa yang membedakan bahwa satu global alignment itu ngasih gap di sini dan dia boleh minus. Kalau local alignment dia tidak boleh minus. Hasilnya apa? Local alignment nanti opsinya akan lebih sedikit. Ya, opsi-opsi jalannya dia akan lebih sedikit. Gitu. Karena dia lebih sensitif ya. Tapi kalau global alignment dia opsinya bisa banyak. Nah, Pak mau tanya, kalau hmm, itu yang Bapak lagi merahin sama hijauin itu Pak, itu kan ada gap kan di situ Pak. Kalau di contoh ini Pak, dia tuh ngambil pasangan T-nya itu, T-nya ya itu kan ada yang di query-nya kan ada AG gap gap T hmm, kan Pak. Kalau di ya, bawahnya kan ada subjek apa itu? Ada query sama subjek ya. Kalau hmm, subjeknya kan ada A G gap A G A T T ya. Nah, hmm, kemudian yang di match-nya kan itu ada T sama T Pak yang Bapak lagi ada panahnya itu.
Nah, kalau misalnya T-nya itu saya taruh yang Sini. query-nya sebelah kiri di sebelah yang pasangin sama A boleh nggak? Jadi gimana? Gapnya, Jadi T-nya pindah ke sini. bikin yang atasnya itu saya bikin yang query-nya AGT gap gap CTAG. AGT, Gap 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 gap. CTAG. Boleh nggak? Enggak dong, Mismatch skornya dong lebih rendah jadinya. dong. Skornya lebih rendah Bisa dong. nggak Pak kalau misalnya eh, gap match gap gitu maksudnya? Gap, match gap. Oh, bisa, bisa, bisa. Ini ya. Kayak gini. Kayak gini ya. Gap, match gap gini. Iya, Oh Ini kan bisa Pak. sama ya nih. Pak ya. Bisa, skor-skornya juga 3. Ya. Jadi diambil skor kalau ada gap begitu ambil Jadi skor tertinggi interchangeable. ya, Pak. Jangan diambil skor tertinggi, tapi gini. eh, ini kan sebenarnya teman-teman nggak akan dapat kayak gini kan. Kalau pakai tabel ini, teman-teman nggak akan dapat kemungkinan gitu tuh. Ya, paling dapat kemungkinan di sini nih, dua nih. Dua ini bisa diagonal dulu baru ke atas, atau ke atas dulu baru diagonal, ya nggak? Pilihannya cuma itu kan? Ya nggak? Dari sini nih. Ini kan udah pasti nih, udah pasti 4, pasti 3, pasti 4, pasti 3, pasti 2 ya. Nah, dua ini kan pilihannya bisa dua, bisa cabang. Nah, ini aja yang dibandingkan. Ya. Walaupun teman-teman berpikir nih kayaknya gapnya bisa saya pindahin ke sini nih. Ya. Kalau dari sini berarti kan kalau saya ke kiri dulu, G sama A-nya dia bakal match, gap, mismatch. Ya kan? Nah, baru gap lagi, baru terakhir match. G-nya akan geser. Nah, itu skornya lebih rendah. Ya pasti. Tapi kalau gini teman-teman nggak akan dapat. Ya teman-teman kalau dari sini nggak akan dapat opsi buat ini kan nggak mungkin dari 4 ke berapa berarti. Kalau gapnya mau saya tuker habis C ketemu C, terus habis C ketemu C, ini kan T ketemu T, terus dibikin gap dulu, dibikin gap ke atas berarti kan, dibikin gap ke atas, ya baru ke sini, ya nggak? Enggak sih, ya. Karena 3 sama 2-nya lebih kecil. Gitu. Tapi kalau di BioPython mungkin, ya. Kalau BioPython dia akan mungkin gitu. Tapi ini sama nggak? Sama. Ya. Jadi nggak perlu sebenarnya kita nggak perlu berpikir di luar ini sih, di luar logiknya ini. Kalau BioPython akan bandingin semua. Mau possibility-nya diambil, ya confirming. Ya kalau sebetulnya ini ditukar aja sama aja. Ini nggak ada bedanya ya. Mau ini dua-duanya bener teman-teman. Skornya sama gitu. Jadi nggak ada isu. Jadi alasannya nggak pilih Pak, mau tanya kalau yang dia nggak alasannya nggak pilih T-nya tuh match dengan di si A itu misalnya itu kan saya alasannya nggak bikin A G T gap gap itu karena kalau misalnya T dipasangin sama A maka skornya bakal lebih rendah ya. Karena itu kita harus pilih yang T sama T supaya skornya lebih tinggi ya Pak. Pertanyaannya kenapa AGT gap gap ya? Dari mana ya? Eh, AGT A G T gap gap terus baru masuk ke C. Kan soalnya itu udah satu kan udah masuk ke daerah gap juga kan satu dua tiga itu. ini ya. Iya. Skornya pasti lebih kecil. Kalau kamu coba pasti skornya lebih kecil dari 3. Berarti keputusan diambil gapnya itu pasangannya yang mana tergantung dari scoringnya ya Pak. Kalau scoringnya lebih tinggi ambil yang Betul, tinggi aja ya. betul. BioPython juga ngambil itu. Cuman bedanya BioPython dia ngelihat semua semua peluangnya. Termasuk ditukar. Ditukar kan sama aja tuh. Cuman kita nggak akan pernah ketemu hasil BioPython kalau pakai kalau pakai dynamic programming gini nggak akan pernah ketemu. Tapi hasilnya sama. Ya. Ini lokal ya. Oke. Untuk trace itu apakah mengikuti arah panah dari sebut tidak boleh mengambil nilai di sekitar area yang paling besar? Nggak usah sih ya. Kalau trace kalau case-nya gini, kalau panjangnya mirip gini ngambil dari ujung aja. Ya. Saya prefer ngambil dari ujung sih. Saya prefer akan ngambil dari ujung. Kalau ngambil dari tengah pun ke sampingnya dia akan gap 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 gitu. Jadi nggak apa-apa coba dilihat dari ambil paling ujung aja. Nanti kenapa ngambil paling ujung?
Karena nanti kalau panjangnya beda teman-teman, teman-teman akan dapat gap-gap ke atas dulu atau gap-gap ke samping. Ya. Misalnya gap-gap, tiba-tiba diagonal satu, gap-gap lagi agak banyak, misalnya ekstrim panjangnya. Gitu. Jadi sebetulnya ngambil dari paling ujung pun nggak masalah. Ya. Kalaupun limanya di sini ternyata, ini misalnya 5, 4, 3 ya saya tuker. 5, 4, 3 di sini. Teman-teman ngambil dari 5. Kan ke belakangnya juga harus di retrace juga. Ke belakangnya harus di retrace. Sekedar untuk nulis aja. Karena kalau nggak ini isinya apa gitu, belakang pasti gap ya. Isinya pasti akan gap. Gitu ya. Jadi diagonal sama ini sebentar, Stephen kasih lagi. Untuk ini ya, untuk diagonal sama sorry, lokal sama global gitu ya. Kuncinya cuma satu. Pilih dulu mau lokal atau global. Gitu. Milihnya dari mana? Panjang sekunder ya. Ataupun teman-teman bisa bilang, saya tahu Pak kalau sama itu global lebih baik. Tapi eh, lokal akan punya performa yang sama. Jadi saya pilih lokal nggak masalah. Ya. Jadi ujian nggak mesti benar salah ya kalau yang hal gini yang mesti benar salah. Pak, kalau Istilah di min 10 ujian sampai tuh 11 ini bisa pilih yang mana? milih mau pakai global atau lokal ya? Tergantung argumen ya. Yang penting kan argumentasinya. Pak, Oh, kalau sequence-nya cuma beda satu, misalnya 7 atau Eh, 8, pilih mana Pak? global, Ah, global global. ya? Hmm. Kalau ngerjain pakai lokal boleh nggak sekarang? Kalau Oh ya, ngerjain saya pakai coba. lokal boleh nggak? Iya, saya coba dulu ya Pak. Nah, eh, biasanya sih ya tergantung ya. Kalau saya sih teman-teman harus kasih tahu alasannya kenapa teman-teman pakai lokal. Tapi balik lagi teorinya global atau lokal. Kalau selisihnya cuma satu atau dua sequence global ya. Karena initially gitu ya. Initially global. Oke. Okay. Rian terakhir ya mengikuti sebelum saya masuk ke yang lain. Mengikuti traceback apakah mengikuti arah panah? Tidak boleh asal memilih misal. Ikutin arah panah aja ya. Ini udah beberapa contoh, kamu ambil dari beberapa contoh teman-teman yang ngasih contoh di sini ya. Ini kamu ambil ya. Kamu ambil ini contohnya. Saya ingin memastikan lagi untuk global otomatis ya, betul. Nilai paling besar untuk traceback betul. Ya. Jadi nilai paling besarnya ada di mana untuk paling traceback di sini. Kalau nilai besarnya di ujung, pakai dari ujung. Ya. Stephen nggak bisa gitu. Jadi kalau beda sequence lebih dari dua. Kalau sequence-nya 4000 sama 4002 signifikan nggak? Dua sequence. Nah, jadi kita ngelihatnya signifikan atau enggak gitu ya. Kalau menurut teman-teman signifikan, misalnya kayak yang tadi kamu kerjain, itu sebetulnya bagusnya global, bagusnya lokal. Kenapa? Karena bedanya lumayan ekstrim, hampir hampir 1,5 atau 2 kali lipatnya. Gitu. Takutnya nanti kamu punya gennya protein itu kan beberapa gen ya, satu protein itu beberapa gen. Proteinnya panjang, ternyata bisa proteinnya 3 gen, ternyata sequence nya itu cuma 1 gen atau cuma 2 gen, takutnya gitu ya. Tapi sekarang nggak jadi isu ya, teman-teman. Yang mau dikasih lihat adalah teman-teman harus tahu kenapa persentase ya. Biasanya ekstrim sih ya, biasa ekstrim. Gini, case-nya zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu ketika global masih versus lokal. Ya, ketika less than 30%, ketika less than 30%, kalau panjang sequence-nya 100 yang di Korea 30, itu baru akan pakai lokal. Itu biasanya di 30-40% zaman dulu. Ya, tapi sekarang ya teman-teman harus tahu alasannya kenapa NCBI tidak punya global sequence. Di NCBI nggak ada kan, dia cuma ada BLAST, BLAST, Basic Local Alignment Sequence Tool, salah namanya ya, Basic Local. Teman-teman harus tahu kenapa alasannya NCBI nggak punya global. Kenapa cuma ada lokal sih? Nah, tadi saya udah sempat jelasin. Nah, itu aja ya. Scoring ini soalnya nggak akan susah-susah sih harusnya ya. Akan mirip-mirip gini bentuknya. Teman-teman tentukan aja global atau lokal, habis itu just do it. Just kasih tahu alasannya kenapa saya pakai lokal, Pak. Habis itu terus kerjain aja ya.
Ini similarity score ya, identity nanti cari. Homologi tidak ada skor ya. Homologi itu bukan skor ya. Oke. Nah, itu sebentar. Terakhir ya, kayaknya kita masih ada topik lagi. Oke, sebelum kita tutup. Kayaknya masih lama nih ya. Nah, saya punya topik lagi satu ya. Topiknya adalah ini alignment sih. Sama aja tadi. Topiknya adalah molecular evolution. Molecular evolution intinya adalah topik itu kebagi dua ya. Kebagi dua. Teman-teman mengerti bahwa satu, apapun evolusinya berangkatnya adalah dari mutasi genetik. Ya, berapapun evolusinya ya. Mutasi genetik yang terjadi konstan selama beberapa generasi. Ya. Prinsipnya adalah hitchhiking, ya hitchhiking dan apa istilahnya? Di sini ada di slide. Saya takut salah nih. Nah, jadi prinsipnya adalah mutasi, ya terjadi mutasi dulu. Ya ini ya udahlah ini knowledge aja ya. Nah ini jadi hitchhiking dan selective swift evolusi. Pertamanya mutasi dulu, ya orangnya mutasi. Nah mutasinya ini bisa dua macam ya teman-teman tahu ya. Mutasi itu bisa point based, bisa frame shift ya. Frame shiftnya bisa addition, deletion, terus apa namanya point base-nya bisa uh, apa istilahnya yang kelihatan yang bisa mengubah kodonnya atau dia tidak mengubah kodonnya ya. Jadi tergantung bentuk mutasinya apa. Tapi intinya ada hitchhiking effect dulu, ada mutasi dulu di satu orang dan ternyata si mutasi itu cukup menguntungkan. Ya, ini namanya positive selection atau positive selection dalam teori evolusi netral itu Darwin ya. Teori evolusi Darwin yang bilang bahwa evolusi itu terjadi karena natural selection. Itu ada namanya positive selection di natural. Jadi sama sebetulnya, tapi netral teori itu lebih luas daripada hanya Darwin. Ya ada random, ada negatif. Yang negatif kan Darwin nggak bahas ya. Tapi ada negatif, ada random juga. Intinya ini terjadi. Nah tengah-tengahnya ini berapa generasi. Sampai nanti Active ship ini adalah di mana ini 80% dari si generasi itu, 80% dari populasi itu, sorry, 80% dari populasi itu, ingat populasi adalah satu spesies, gitu ya. Memiliki gen yang berubah. Nanti spesies yang lain gimana? Tidak yang spesies lainnya bisa aja nggak berubah. Ya. Makanya mungkin uh, satu spesies tapi dia memiliki banyak varian. Itu aja sih ya. Diingat-ingat lagi ada dua macam mutasi, point base dan friendship ya. Dan uh, itu yang bertanggung jawab ya. Itu dengan high seeking effect. Itu yang bertanggung jawab ketika ada mutasi dari beberapa generasi. Yang Darwin itu namanya positive selection dalam natural theory. Nah, itu disimpan dulu. Oke. Okay. Ini basic ya. Ini teori-teori aja. Yang penting adalah ini ya. Yang penting adalah membuat pohonnya ya. Ini nggak susah ya sebetulnya ya. Lebih pertanyaannya lebih simpel daripada yang itu. Dibuatnya pas di UKMA atau kemungkinan WPGMA enggak UKMA semua. Ya, weighted pair itu nggak keluar ya. Weighted pair nggak akan keluar. Kalau W berarti kan weighted ya. Weighted berarti uh, ada kesepakatan bahwa si spesies ini itu lebih dominan dibanding atau si apa namanya gen ini lebih dominan dibanding yang pasangan yang lain bisa ya, siklus lebih dominan nggak ada ya dalam case ini semuanya satu homolog ya homolog dulu satu homolog dan dua sudah di align jadi kalau belum homolog dan belum di align ya kerjaan teman-teman tapi kan nggak cukup waktu di ujian jadi saya pastikan soalnya sudah homolog dan sudah align. Jadi teman-teman tinggal fokus ke bagaimana sih membuat dan menganalisis si pohon filogenetiknya. Ya, bisa juga dibalik. Ini kan construction. Ya, bisa aja reconstruction. Teman-teman dikasih pohonnya, terus disuruh jelasin.
Ya, bisa juga ya, bisa reverse engineering, bisa bolak-balik. Tapi kita bahas yang forward dulu, yang forward method. Forward method ini kerjaan yang ini deh, misalnya ya. Kalau kita ngerjain yang ini. Pasti udah ada yang pernah nyoba ya. Ini langkah pertamanya ngapain? Jadi ini sudah sepakat ya, kalau dapat soal gini berarti ini jenis soal yang paling gampang. Teman-teman dapat yang sudah homolog, sudah align ya, sudah homolog dan sudah align. Ini tinggal dikerjain aja. Kuncinya di mismatch. Ya, cari mismatchnya. Ya, bikin matriks A B C D E, A B C D E. Terus cari mismatchnya berapa ya, AB berapa, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Dapat dapat homolog, dapat matriksnya. Ya. Terus langkah kedua adalah eh, siapa yang paling kecil, ya, siapa yang paling kecil mismatchnya. Yang paling kecil mismatchnya ya temenan dulu. Ya, dalam case ini berarti 1/4. 1/4 ini akan temenan dulu nih. Eh, Kalau panjang sekuensnya beda, tetap dihitung mismatch-nya saja ya Pak. Betul. Ya betul, mismatch-nya saja. Lain tidak perlu dihitung, hanya mismatch. Purely mismatch. Nah, ini nanti ada kaitannya Pak. Kenapa cuma mismatch yang dihitung? Kenapa gap juga nggak dihitung? Nah, balik lagi ke scoring tadi. Ada yang namanya identity, ada yang namanya similarity. Mana yang hitung gap, mana yang hitung match dan mismatch-nya aja. Nah, balik ke scoring tadi. Ini spesifik ya. Nah, panjang sekuensnya mungkin sama nggak? Eh, mungkin beda nggak? Nah, kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinan kecil untuk beda. Kalau panjang mungkin. Ya, misalnya sequence nanti soalnya panjang gitu. Tapi kalau kita forward gini, jarang dikasih yang panjang sequence beda. Ya. Karena kenapa? Karena sebentar ini kenapa ya kayak gini sih? Sebentar ini next. Saya nggak bisa next ya. Oh ini dia bisa. Kenapa ini dikasih yang sama? Ya, karena ini biasanya dianggap dibandingkan benda yang sama ya. Misalnya sama-sama manusia, tapi sama-sama Homo sapiens, tapi mungkin ada single nucleotide polymorphism di suatu daerah, dari suatu lokusnya. Misalnya ada defisiensi apa di lokus tertentu gitu, tapi sama-sama Homo sapiens yang sama-sama manusia. Jadi biasanya panjangnya relatif sama. Ya. Kalaupun panjangnya beda, mismatchnya aja gitu. Ya. Nah, itu. Terus langkah kedua setelah dilakukan matriksnya dibuat, matriksnya diupdate. Kalau gini berarti ngupdate-nya gimana? Ya, berarti 2 4 1 4. Pilih yang pertama. Dan kedua adalah karena ini sama-sama 0,1 ya. 3 ini juga dekat. Ya udah, ya. Jadi matriksnya diupdate kayak gini. Nah, ini case ini solusi tunggal. Pak, nanti ada kemungkinan solusi ganda. Mungkin, ya, mungkin solusi ganda ini. Tapi biasanya sih enggak ya. Biasanya sih enggak ada solusi ganda. Paling gini aja opsinya. Kalau kita kerjain yang manapun duluan, hasilnya akan sama. Kalau gini kan solusi tunggal ya, B sama D-nya. Oke. Kurang lebih itu ya. Jadi dari sini, terus ngapain? Ya diubah jadi A, B, B, C. Nah yang susah nanti, bukan susah ya. Pak gimana ngitung ini? BD sama A gimana? Ya gampang. Ya. Karena namanya unweighted pair ya, pakai min, berarti AB, hubungan AB di sini ditambah AD dibagi 2. Selesai. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak, perlu nggak dibagi sama panjang sequence-nya? Oh, ini nggak dibagi panjang sequence-nya, bebas. Kalau mau dibagi sama panjang sequence-nya, boleh. Nggak dibagi juga boleh. Misalnya 2, 3, 1, 1, 3, 4, bisa dibagi 10. Sama aja. Ya, sama aja. 2, 3, 1, 1, 4 ya. Karena biasanya panjang sequence-nya sama. Kalau soal panjang sequence-nya beda, nanti topiknya beda lagi. Ya. Nanti cara kerjanya beda. Kita anggapnya panjangnya sama. Itu ya. Jadi kalau dari sini BD digabung, ya penggabungan BD meaning apa? Dia ada di level yang sama. D sama D-nya berhubungan dua. Jadi dianggap kerabatan terdekat. Terus siapa berikutnya?
Ya, berarti kan ini 0, 0, 0, ABD berarti AB tambah AD bagi 2, AC-nya tetap diambil dari sini, terus BDC-nya berarti BC ditambah DC bagi 2, hasilnya 3. Nah, berarti BDC ketemu. Ya, sisanya sama A. Ini. Pohonnya kurang lebih gini. Habis itu dianalisis. Ya, siapa kekerabatan terdekat, siapa kekerabatan terjauh. Ya, siapa kekerabatan terdekat dengan universal common ancestor ya lukanya kan ini apa sih ya, siapa yang paling dekat dengan luka gitu ya. Nah, teman-teman bisa tahu siapa yang paling dekat dengan luka. Dekat dengan luka berarti siapa? Ini ya, A ini. Karena dia tidak ya, dia tidak bermutasi terlalu banyak terhadap si list common ancestor-nya. Tapi kalau terhadap B ya dia paling kekerabatannya paling jauh. Antara BA atau DA ya. Jawabannya adalah DA ya. Jadi kekerabatan paling jauh di soal ini adalah DA. Kekerabatan paling dekat ya BD. Itu ya. Nah, itu yang forward ya, level forwardnya. Nanti backwardnya, backwardnya bisa dikasih tahu pohonnya, terus teman-teman kira-kira analisis yang kayak tadi, barusan analisis. Disuruh bikin pohon dari kata-kata gitu misalnya, yang misalnya manusia sama spesies lain gitu ya, satu punya apa, punya apa, punya apa, punya apa ya. Makin banyak kesamaannya, ya makin banyak kesamaannya maka makin dekat di pohonnya. Nanti kesamaan. Jadi intinya itu ya, B sama D ini kekerabatannya paling dekat. Mungkin itu sih kalau untuk pohonnya. Pilihannya sih ada beberapa ya, kalau teman-teman mau itu ya. Eh, Bisa dendrogram, ini asesmennya nggak usah ya. Bisa bisa pilih cluster, bisa pilih tree yang ini juga. Hmm, Bisa pilih rooted gini ya. Tapi saya nggak sarankan sih dengan dendrogram kayak gini. Lebih ribet soalnya. Sebenarnya sama aja nih. Misal tadi BD ya BD-nya berarti apa jarak paling jauh siapa ke kerabatannya. Teman-teman harus bandingkan T1 T2 T2 T3 T1 T4 T1 T5 siapa yang paling gede skor matriks mismatch-nya paling banyak. Siapa kekerabatan terdekat? Teman-teman bandingkan T2 T3 atau T3 T5 T4 T5. Siapa yang paling dekat dengan luka atau root ya T1 dapat. Ya. Itu aja sih paling analisisnya ya. Ada yang kompleks-kompleks lagi. Paling dihubungkan dengan teori evolusi ya sedikit aja. Jadi dibagi dua ya. Bagian ini adalah membuat pohon dan analisis-analisisnya sama ini ada sedikit tentang evolusi. Oke, itu dari topik ini. Jadi sebenarnya ini lebih mudah. Ya. Yang terakhir ini special topics ini saya nggak tahu pertanyaan tentang apa. Ya. Jadi coba saya beresin pertanyaan dulu deh tentang ini. Pak, kalau menghitung nilai mismatch saat membuat tree-nya, kita tinggal melakukan penjejaran biasa saja, tidak perlu dilakukan alignment, selang lokal, dan segala macam. Tidak perlu. Jadi, case-nya gini, Michelle. Kalau kamu harus melakukan alignment, pasti nggak ada waktu. Jadi, sequence yang sudah dikasih ke kamu itu sudah homolog dan sudah align. Itu ya. Maksud dari angka-angka 0,5, 1,0, 5,0. Pak, tadi kekerabatan terjauh. Nah, ini pertanyaannya Michelle dijawab sendiri ya. Karena teman-teman ngerjakan berarti bisa nih ya. Saya saya nggak mau jawab nih. Oh, jawabannya jelas sih sebetulnya. Coba tanya sama teman-teman yang lain ya. Jawabannya ada di dalam matriksnya. Kenapa AD Pak bukan AB? Nah itu silahkan. Nah izin bertanya karena nanti jadi nggak seru ya semua. Itu ada di matriks, lihat aja di matriks. Pak, izin bertanya maksud dari angka 0,5 1,5. Oke, itu rasio. Itu adalah rasio. Jadi, oke bagus ya. Pertanyaan ini sebetulnya di dalam soal ini ini ya dia berguna nggak berguna.
angka ini ya. Nah, ini sebetulnya jarak. Ya, jadi eh, apa namanya? eh, ini sebenarnya satu karena 0,5 sama 0,5 jadi satu. Ya, jadi jaraknya kalau dekat gini dia kerabat nilainya dia ada di 0,5. Nah, ketika dia ketemu dengan C berarti 0,5 biasanya kita kasih nilai satu gitu ya. Kalau di atasnya kita kasih nilai satu. Dan nilai satu. Jadi ini kesepakatan aja sebetulnya cuma distance. Jadi distance-nya nanti kalau di total akan sama. Ini cuma kayak indentasi ya. Jadi hanya indentation aja. Nah, ini apakah ada hubungannya sama ini? Ada sama nilai matriks? Jawabannya enggak. Ya. Jadi kalau dalam real case ada hubungannya nanti dari eh, rasio mismatch-nya dibanding jumlah jumlah ininya jumlah eh, apa namanya length-nya. Tapi dalam case ini nggak usah ya, teman-teman nggak usah. Nggak akan ada sebenarnya nggak ada kebutuhan sih ya. Yang penting indentasinya ini jangan berubah. Jadi misalnya B sama D duluan ya dia ada di sini ya. Jangan nanti misalnya habis itu level 2 ya, misalnya BD. Tiba-tiba A sama C ini temenan. Atau A sama C dia nilainya sama. Nah, A sama C itu ada di sini. Jadi 0,5, 0,5 di sini satu. Ya, jadi jangan jangan ditaruh di atas gitu. Jadi yang penting sebenarnya identasinya. Siapa yang kelasnya paling bawah, paling kanan, siapa yang ya paling kiri juga bisa ya. Siapa yang lurus. Nah, ini nanti kelihatannya di mana saya mau kasih contoh di Blast. Waduh, lama with the search. Kenapa ya? Error. Mau jadi dia error. Penanda jarak kelabatan tidak perlu sih. Step 0,5 ini default aja. Ya. Defaultnya 0,5 sebetulnya. Eh, Actualnya enggak. Actualnya ada hitung-hitungannya. Kadang 0,6, kadang 0,8, 0, tergantung. Tergantung rasio mismatch-nya. Tapi dalam case ini identitas penanda jaraknya tidak perlu. Ya, tidak perlu tuliskan dan tidak berfungsi apa-apa sebetulnya. Dalam case ini ya, dalam case ujian kita nggak perlu. Karena nggak diajarin juga kan cara gitu. Kurang lebih itu ya. Nah, soal terakhir, karena ini kayaknya saya harus selesai di 15.20-an. Nanti habis ini kita sebentar aja. Special topics ini nggak tahu ya teman-teman akan apa. Jadi contoh case-nya gini, contoh case-nya misalnya, kalau misalnya lab Prodia, gitu. Ini case di kelas saya ya, kita sering bahas ini. Kalau di Prodia itu ada pendeteksian variasi genetik. Nah, kalau teman-teman datang ke Prodia ingin tahu misalnya seberapa besar risiko teman-teman terhadap gen diabetes tipe 2. Nah, apa yang perlu dia lakukan terhadap sampel darah teman-teman? Nah, case kayak gitu. Jadi bisa random ya, bisa random. Tapi yang jelas semua itu ada di dalam slide kita dari awal sampai akhir. Jadi sepanjang perkuliahan 1 semester ini pasti ada dibahas mungkin tentang karbohidrat, mungkin tentang lemak, mungkin tentang protein, mungkin tentang ini, tapi general kita nggak akan sampai dalam. Misalnya bagaimana uh, de novo misalnya, bagaimana proses jelaskan bagaimana proses de novo dalam membuat gen baru. Nah itu nggak akan sampai situ, nggak akan detail nggak apa. Kita jadi lakukan saja. Misalnya dalam satu project bioinformatis apa peran computer scientist misalnya yang gitu-gitu yang general-general sampai tadi ya. Kalau ke Prodia ngapain? Darah teman-teman diapain? Oh, darah saya di sequence, diambil nih gen dari saya dicari lokusnya berapa, terus sampel gen saya diambil dibandingkan dengan gen manusia normal. Nah, kalau ada variasinya, berarti ada variasi genetik tuh yang persentage variasi genetiknya berapa itu yang menjadi potensi saya terkena atau tidak terhadap suatu penyakit. Nah, cuma gitu aja. Nah, bagaimana sih bioinformatika ini membantu membuat vaksin baru? Oke, kalau dulu vaksin baru apa namanya di ya di sel sama sel T selnya gitu
eh, harus di trial and error untuk tahu proteinnya, mana protein yang penting, mana protein yang eh, tidak penting. Iya. Nah, kalau sekarang nggak usah, ya. Jadi kita bisa ambil data dari NCBI gitu ya, dari sampel-sampelnya, terus kita bisa lihat dari 1 juta sampel COVID. Nah, kira-kira eh, ada berapa protein yang 10 besar misalnya, 10 besar protein penyusun si cancer itu misalnya bagian cancer yang mudah berikatan ya, yang mudah berikatan dengan badan kita gitu misalnya. Paling gampangnya gitu. Oh dari situ dari 1 juta sampel kita 10 protein. Udah 10 protein ada yang kita dilihat basah. Kita bisa try and error spesifik ke protein mana yang dominan. Karena dominan dalam satu sampel itu belum tentu dominan di 1 juta sampel. Kalau kita punya 1 juta sampel data manusia yang terkena COVID misalnya, dan semuanya confirm bahwa proteinnya 10 protein tersignifikannya adalah itu, ya itu yang dites. Gitu. Nanti kalau 10 nggak berhasil, kita ke 25 besar, 50 besar. Jadi nggak perlu mentes semuanya try and error sampai 1.000 kali. Nah itu yang pertanyaan-pertanyaan gitu aja. Ya. Jadi nggak akan terlalu spesifik atau detail. Kalau deep learning kemarin udah ya, kalau deep learning kemarin sebelum tes kurang lebih itu ya. Jadi beberapa yang tricky ya mungkin hanya sequence alignment dan phylogenetic tree aja. Yang dua ini kan teori-teori. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman tidak diperkenankan bahwa apa namanya bawa cheat sheet ya. Jadi close book ya. Eh, paling ini aja. Dari saya itu sih ya. Tadi untuk alignment banyak sekali pertanyaan, tapi tolong diikuti basicnya aja. Jadi silahkan kalau bersumber dari YouTube dan mana cara cepatnya ada, bisa mengambil dari kasus skor terbesar atau kalau ini disingkat diagonalnya aja gitu. Boleh aja, tapi teman-teman tulis aja. Ya, saya ikut ini mengambil ini, tapi basicnya lokal global itu hampir mirip sekali. Ya, bedanya adalah yang satu ada waiting, yang satu tidak ada waiting, initial waiting. Nah setelah itu global boleh minus, lokal tidak boleh minus. Global panjang sequence yang hampir mirip, lokal yang bedanya jauh banget. Max min-nya adalah dari gap-gap dan match or mismatch. Itu aja, jadi sama persis. Kalau ada beberapa possibility, calculate dulu mana possibility yang terbesar. Sesudah itu, nanti similarity dan identity score-nya bisa dicari. Identity minimal similarity score-nya teman-teman tahu rumusnya. Identity score-nya nanti bisa dicari. Ya. Kalkulator kayaknya nggak boleh deh ya. Kalkulator kalkulator saya confirm nanti ya saya cek lagi di lembar jawabannya ya. Kayaknya enggak deh. Yang bertanya untuk ngelan akhir buat skornya apakah sesuai tracebacknya atau dari nolnya? Maksudnya apa nih Renaldin? Kalau ngeline hasil akhirnya dari skornya apakah sesuai tracebacknya atau dari nol? Setiap possibility aja, setiap possibility ini skornya 3. Possibility skornya 3. Nanti kalau possibility yang lain skornya dijamin nggak ada lebih dari 3 atau sama-sama 3 boleh pilih. Terserah teman-teman mau pilihnya mana yang menguntungkan. Menguntungkan itu berarti menguntungkan itu berarti ya tergantung ya skor gap mismatchnya gitu-gitu siapa yang lebih tinggi sebenarnya. Yang menguntungkan berarti ya kalau gapnya lebih jelek skornya cari gap yang paling sedikit. Kalkulator nanti saya confirm ya, saya lupa di lembar jawabannya boleh. Oke, dari saya itu sih ya harusnya teman-teman bisa ya harapan skornya di atas 80 semua harapan saya. Ya, minimal 80 lah ke atas. Karena nggak terlalu 2 SKS juga, 2 SKS plus 1 harusnya harapan bagus-bagus. Soalnya nggak akan susah-susah banget, nggak akan trikinya nggak akan terlalu banyak. Dari saya itu ya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau masih ada pertanyaan silahkan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas sesi responsinya untuk hari ini. Jadi ini paling saya tutup aja sesi responsi hari ini. Terima kasih udah yang datang ya. Saya izin tutup Zoom-nya. Thank you.
Siap. Oke, thank you teman-teman ya atas pertanyaan dan diskusinya ya. Good luck untuk ujian. Thank you.